Belum terlihat, Ibu. Sudah? Nah, ini sudah. Sudah. Ya, siap. Oke. Sudah, Mbak. Baik. Perbandingan sistem pendidikan di Finlandia, Jepang, Cina, dan Indonesia. Memahami sistem pendidikan di berbagai negara penting untuk memetakan tren global. Perbandingan sistem pendidikan di Finlandia, Jepang, Cina, dan Indonesia dapat memberi wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem serta potensi untuk saling belajar. Mbak Rahma, maaf di slideshow, Mbak. Iya, belum ya? Belum kelihatan kah? Dari saya sudah kelihatan, Bu. Sudah? Tinggal slideshow aja. Nah, udah. Sudah. Sudah. Ini. Oke, baik. Udah ya? Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Baik, pendidikan ini adalah salah satu fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang unik, disesuaikan dengan kebutuhan nilai-nilai budaya dan tujuan nasional masing-masing. Dalam bab ini, kita akan membahas perbandingan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan tiga negara yang terkenal dengan keunggulan pendidikannya, yaitu Finlandia, Jepang, dan Cina. Ketiga negara ini menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana pendidikan dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Mana lagi? Oke. Baik, kebijaksanaan pendidikan dalam mendukung Sustainable Development Goals atau program pembangunan berkelanjutan ini. Garis besar pendidikan nasional di Cina itu tahun 2010 sampai 2020 menekankan pendidikan sebagai tema strategis untuk reformasi pengembangan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan akses pendidikan yang setara, kualitas pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian Cina mengaitkan pendidikan berkualitas dalam Sustainable Development Goals dengan berfokus pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan perubahan perilaku siswa. Cina membangun Beijing sebagai kota pembelajaran dengan tujuan membentuk sistem organisasi pembelajaran dengan mempromosikan pembangunan yang inklusif, diikuti oleh kebijaksanaan, penelitian, dan praktek yang menghasilkan deklarasi Beijing dengan kerangka pembelajaran di tingkat internasional. Lanjutnya ya. Di Finlandia, ini untuk Finlandia ya, kebijakan pendidikan di Finlandia. Finlandia ini telah menerapkan Sustainability Development Goals yang berkualitas melalui berbagai kegiatan. Sebentar, nggak kelihatan ini. Maaf ya, saya ulangi lagi. Finlandia telah menerapkan Sustainable Development Goals, pendidikan berkualitas melalui berbagai kegiatan yang melibatkan banyak aktor, serta merancang kerangka kerja strategis nasional yang diintegrasikan ke dalam kebijakan program nasional. Pendidikan dasar di Finlandia yang gratis dan wajib selama 9 tahun menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa. Kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar yang mulai mencangkup program pembangunan berkelanjutan ini sejak tahun 2006 dan diperbarui pada tahun 2016, menekankan kehidupan berkelanjutan dan kompetensi ekososial. Tujuannya adalah untuk membangun pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap siswa untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kebijakan pendidikan dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah atau pihak swasta. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan, antara lain yaitu satu, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah, peningkatan akses kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, pendidikan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat. Kemudian pendidikan mutu, satuan pendidikan, peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan, penyediaan atau pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk,
serta pengembangan dan pembinaan perlindungan. Ini ya bentuk kurikulumnya ya. Nah, kurikulum kurikulum di Indonesia ini sudah banyak mengalami perubahan. Mulai dari tahun 1947 ini berfokus pada pembentukan karakter manusia Indonesia. Kemudian tahun 1964 itu adanya pengembangan moral, kecerdasan yang berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan emosional. Tahun 1968 itu kurikulum sekolah dasar, membentuk manusia yang Pancasila. Tahun 1973 itu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Tahun 1975 ini kurikulum sekolah dasar dibentuk ya. Tahun 1984 itu eh, pembentukan kurikulum. 1994 itu adanya revisi kurikulum. Kemudian tahun 1997 sampai 2004 itu adanya rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2006 itu kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Tahun 2013 itu apa itu namanya? Pokoknya adanya perubahan kurikulum sampai dengan kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Penetapan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Bu Eko bisa dilanjut, Bu Eko. Lanjut ya. Next ini ya, perbandingan skor PISA tahun 2022. Ini terlihat di Finlandia meskipun Bu, suaranya kecil banget, Bu. Bu Eko suaranya kecil, Bu. kecil. Klik. Lanjut. Masih belum jelas. Kecil banget. Iya. Oke. Coba ganti yang ini. Nah, ini sudah lebih jelas, Ibu. Jelas. Oh, oke. Bu Rahma, slide selanjutnya. Nah, itu. Bentar, Bu. Bentar ya, Bu. Udah belum? Nah, Belum. sampai sini. Nah, oke. Iya, ini. Nah, dengan skor PISA. Bapak Ibu, jadi untuk standar internasional itu digunakan yang namanya PISA, PISA. Indonesia mulai bergabung di tahun 2020 ya. Untuk Finlandia berdasarkan tabel yang ada di sebelah kiri, meskipun Finlandia masih mempertahankan posisinya di atas rata-rata OECO hasil PISA tahun 2022 menunjukkan tren penurunan dalam semua kategori, terutama matematika dan membaca. Ini menunjukkan bahwa Finlandia yang dulu dianggap sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia mulai menghadapi tantangan dalam mempertahankan keunggulannya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kurikulum atau tantangan sosial yang dihadapi oleh siswa. Namun, Finlandia masih menunjukkan performa yang lebih baik dari rata-rata global. Kemudian, Cina, terutama di wilayah Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Xinjiang, Cina menempati peringkat tinggi dalam semua kategori, yaitu skor matematika mendekati 600 berdasarkan data ya, serta skor membaca serta sains di atas 550. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di wilayah perkotaan Cina sangat kuat dan fokus pada hasil akademik yang unggul. Prestasi ini mencerminkan pendekatan pendidikan yang ketat, kompetitif, dan fokus pada penguasaan materi akademis di usia muda. Namun, data ini terutama mempresentasikan wilayah perkotaan yang lebih maju dan mungkin ada disparitas yang signifikan dengan daerah pedesaan di Cina. Next. Udah, Bu Bu. Rahma.
Ya, Sudah? udah. Slide selanjutnya. Sudah kan, Bu? Indonesia. Indonesia. Oh, udah. Oke. Untuk negara ketiga yaitu kita membandingkan Indonesia. Skor PISA Indonesia menunjukkan tantangan besar dalam kualitas pendidikan, terutama dalam matematika, mendapat skor 379, sedangkan membaca 371 dan sains 389. Angka-angka ini berada jauh di bawah rata-rata OECD yang menandakan bahwa lulusan di Indonesia masih tertinggal dalam hal literasi, numerasi, dan sains. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi yang lebih besar dalam sistem pendidikan, termasuk peningkatan pelatihan guru, perbaikan kurikulum, serta dukungan terhadap siswa yang kurang mampu. Indonesia perlu fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. Negara pembanding keempat adalah Jepang. Jepang terus menunjukkan performa yang sangat baik dengan skor yang jauh di atas rata-rata OECD, terutama dalam matematika, sains, dan skor membaca. Juga menunjukkan kekuatan dalam kemampuan literasi. Jepang dikenal dengan pendekatan pendidikan yang disiplin dan berbasis pada pembelajaran konsep yang mendalam, serta peran guru yang kuat dalam sistem pendidikan. Hal ini juga menunjukkan kesenjangan yang relatif rendah antara siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, meskipun tetap ada perbedaan yang harus diatasi. Next. Nah ini, Program for International Student Assessment atau PISA. Program for International Student Assessment adalah suatu studi yang diinisiasi Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk mengevaluasi penilaian siswa tingkat internasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun dan diikuti oleh 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak menempuh tes dalam pelajaran utama yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan Indonesia, dan Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000. Next. Berdasarkan analisis skor PISA tahun 2022 dapat disimpulkan, secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jepang dan Cina terus mendominasi dalam hal pendidikan akademik. Yang kedua, sementara Indonesia menghadapi tantangan besar dan perlu melakukan perbaikan. Yang ketiga, Finlandia meskipun tetap kuat, mulai menunjukkan penurunan yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas pendidikannya. Next. Kesimpulannya, penerapan SDGs atau Sustainable Development Goals, pendidikan berkualitas di berbagai negara, menunjukkan pendekatan strategis yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Di Jepang, fokus pendidikan gratis dari usia dini hingga perguruan tinggi dengan penekanan pada inklusi untuk penyandang disabilitas dan kesetaraan gender. Jepang juga memperbaharui kurikulum untuk mendukung SDGs. Di Finlandia, SDGs telah terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dasar dengan penekanan pada kehidupan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, serta kompetensi berbasis subjek. Cina menjadikan pendidikan berkualitas sebagai tema utama dalam reformasi pendidikannya dengan fokus pada akses yang setara dan peningkatan kapasitas sumber daya serta membangun kota belajar di Beijing. Sementara di Indonesia, implementasi SDGs di Yogyakarta berfokus pada peningkatan aksesibilitas, kualitas pendidik, dan pendidikan karakter melalui program dan kebijakan yang mendukung tujuan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Saya Bu ya. Itu ya, sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Rahma. Ya baik, demikianlah presentasi kami yang sudah kami paparkan dengan Ibu Eko. Monggo Mbak Kiki Baik, selanjutnya. terima kasih Bu Rahma, Bu Eko. Sebelumnya selamat datang Prof. Husen.
sudah Ya, Assalamualaikum. bergabung. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mohon maaf Waalaikumsalam. terlambat Waalaikumsalam. gabung. Pagi, Iya, Prof. tadi Pagi, untuk Prof. Pagi, Prof. Pagi, pemaparan Pak AB. materinya sudah Baru kelihatan lagi disampaikan, Pak AB. Bapak. Minggu lalu nggak kelihatan. Oh, minggu lalu saya ada les bahasa Inggris, Pak, dari Wah, FPP UNJ, keren. Pak. Oke, silakan lanjut. Bu Duha ini Baik, ya, Moderator. moderator ya. moderator Bapak. Oke, silakan lanjut. Baik, tadi setelah pemaparan materi dari Bu Rahma dan Bu Eko, mungkin saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sesi pertama, kita akan memilih 3 penanya. Ini sudah ada raise hand Bapak dari Pak Heri, Bu Fadila, dan Bu Fisma. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih. Udah, izin Prof dan Silakan. teman-teman. Ya, silakan Pak. Tadi kita sudah mendengar progres perkembangan pendidikan di Indonesia, Finlandia, Jepang, dan Cina. Bagaimana kebijakan dari negara-negara ini dalam mendukung profesionalisme guru dan pengembangan karir mereka. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Rahma, Bu Eko, apakah sudah clear pertanyaannya? Udah clear? Hmm. Oke, silakan mungkin bisa Pertanyaannya dijawab terlebih dahulu. langsung dijawab ya. Bu Ya, Rahma apa aku? Bu Rahma aja deh. Oh, Bu Rahmat. Oke, baik. Saya mau mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya, bagaimana negara-negara ini mendukung profesionalisme guru dan pengembangan karir mereka ya, Pak ya? Iya, Bu. Pak Heri, ya baik. Saya Ya. coba jawab ya, Pak. Ini contohnya gini loh, Pak. Bentuk pendukungan mereka ya, profesionalisme guru untuk mengembangkan karir itu misalnya di Finlandia. Guru itu memiliki status sosial yang sangat tinggi dan diwajibkan memilih gelar master untuk mengajar. Mereka juga diberi kebebasan untuk merancang kurikulum. Jadi kurikulum itu dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian untuk yang di Jepang, guru itu sangat dihormati dan memiliki peran penting dalam pendidikan moral siswa. Mereka tuh dilatih untuk memiliki pengaruhan besar ya dalam mengembangkan etos kerja dan disiplin siswa. Gitu. Kemudian berikutnya, ya Pak ya. Kalau di Cina ya Pak ya. Kalau di Cina ini guru berada di bawah tekanan untuk memastikan bahwa siswanya itu sukses dalam ujian, namun ada program-program pelatihan profesional yang kuat untuk meningkatkan efektivitas mereka. Sementara di Indonesia ada peningkatan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru, tetapi tantangannya tetap ada dalam hal kesejahteraan guru dan akses pelatihan, terutama di daerah-daerah desa yang terpencil. Itu aja saya rasa. Gimana Pak Heri? Kalau yang negara Jepang dan Indonesia gimana, Bu? Yang Jepang, kalau yang Jepang itu guru itu sangat dihormati, dia memiliki peran yang penting dalam pendidikan moral siswa. Jadi penekanannya itu pengaruhnya itu besar kalau di Jepang itu dalam mengembangkan etos kerja dan disiplin siswa. Gitu ya Pak. Kalau di Indonesia itu upaya adanya peningkatan kualitas guru, terutama dalam kesejahteraan guru yang berbentuk seperti pelatihan, terutama untuk di daerah-daerah desa-desa terpencil. Saya tambahin. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Saya tambahi Pak, untuk yang di Jepang, kebetulan adik ipar saya itu dapat beasiswa di Universitas Toyama Jepang. Jadi dia selama 4 tahun di Jepang ngajak anak istrinya di sana. Jadi saya banyak punya pengalaman Pak terhadap cerita dari adik saya tentang gurunya. Jadi bagaimana para murid itu menghargai guru mereka dan istilahnya tahu ya kalau orang Jepang itu ketemu orang itu menghormati sampai nunduk ke bawah gitu Kak. Seperti itu diajarkan apa namanya adab dari mereka sejak kecil. Jadi sampai mereka akhirnya kita sering melihat orang Jepang kalau menghormati orang bahkan kita tabrakan nih di jalan nih. Mereka rebutan untuk
istilahnya mengucapkan maaf lebih dulu dibanding lawannya sewaktu mereka terjadi tabrakan. Jadi sampai sebegitunya, Pak. Jadi intinya di Jepang itu guru itu sangat dihormati dan murid-murid mempunyai apa namanya adab dan etika terhadap gurunya. Betapa murid itu menghormati gurunya apa namanya untuk ditempatkan ke suatu tempat yang sangat mereka hargai. Itu Pak pengalaman saya dapat cerita dari adik saya. Terima kasih Pak. Bali Bu Rahma. Selanjutnya pertanyaan cuma Mas. ada satu tadi ya. Iya, berikutnya Bu Fadila, silakan Ibu. Kasih Bu Rahma. Ini izin Prof untuk Ya, pertanyaan silakan. yang selanjutnya. Ini di sini kan tadi membahas mengenai perbandingan di antaranya dengan sistem pendidikan di Indonesia, Finlandia, Jepang, dan China. Di sini pertanyaan yang saya akan ajukan adalah menurut kelompok Anda, bagaimana karakteristik utama dari sistem pendidikan yang ada di Finlandia, Jepang, Cina maupun di Indonesia itu sendiri? Oke, cukup itu saja pertanyaannya untuk kelompok berapa ini ya? Lupa saya kelompok berapa? 6. 6, oke. Kelompok 6 Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Yo. Bu Baik, Rahma. silakan Bu Eko dan Bu Rahmat. Saya coba jawab dulu ya. Izin Prof jawab pertanyaan Mbak Silakan. Dila. Baik Mbak Dila, kan setiap negara itu memiliki karakteristik ya, karakteristik utama dalam sistem pendidikan di Finlandia. Eh, di Finlandia itu menekankan pada pendidikan yang berpusat pada siswa atau student center ya, di mana ujian standar hingga akhir sekolah, di mana berpusat pada ujian standar hingga sekolah menengah. Kurikulumnya itu fleksibel dan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis serta kesejahteraan siswa. Kalau di Jepang itu sistem pendidikannya itu ketat, sangat disiplin dan berfokus pada itu moralitas serta ujian masuk di universitas yang sangat kompetitif. Pembelajaran moral dan etika diperkenalkan sejak dini. Kemudian kalau di Cina itu fokus besarnya itu pada kompetensi di bidang STEM ya, science, teknologi, apa itu ekonomi ya Pak, ekonomi dan apa itu manajemen ya. Lupa deh itu di bidang STEM lah ya. Ujian KO yang sangat kompetitif dan sistem yang sangat terpusat untuk menekankan hasil ujian. Sementara di Indonesia ini wajib mengikuti kurikulum nasional dengan penekanan pada ujian nasional dan tantangan besar dalam kesenjangan kualitas pendidikan antara di kota dan di daerah. Itu Mbak Dila. Terima kasih Bu Rahma. Saya ingin menambahkan saja ini salah satu perbandingan. Saya dapat sumber perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan di Finlandia ya. Saya sini fokus hanya di Finlandia. Di sini yang pertama anak-anak ini baru bersekolah setelah mereka berusia 7 tahun ya. Sedangkan Indonesia mulai bahkan sebelum umur 3 tahun pun sudah ada yang menyekolahkan anaknya. Di sini kan Indonesia ada playgroup, ada TKA, TKB dan seterusnya ya. Masalah di sini untuk di Indonesia sendiri untuk masuk SD pun sekarang anak-anak harus bisa wajib membaca ya. Ada juga tes masuknya pengalaman anak saya kan. Ini cukup membuat stres anak dan orang tua menurut saya sih seperti itu Prof dan ini Bu Rahma. Yang kedua adalah di Finlandia sebelum mencapai usia remaja anak-anak ini jarang sekali diminta mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak pernah disuruh mengikuti ujian ya. Sedangkan di Indonesia sendiri TK sudah punya PR nih ya. Anak saya sendiri ada yang TK yang bungsu ya. Hampir seminggu sekali atau 2 kali itu pasti ada PR ya gitu. Meskipun hanya cuma mewarnai angka, mengikuti garis-garis putus huruf ya. Seperti yang ketiga, Finlandia hanya ada satu tes wajib yang diikuti oleh pelajar saat mereka berusia 16 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri adalah untuk masuk SD pun ada tesnya dan juga termasuk SD favorit ya gitu. Kemudian yang keempat, Finlandia sekolah yang tidak membedakan anak yang pintar dan kurang pintar ya, seluruhnya ditempatkan dalam satu ruangan kelas yang sama.
Sedangkan di Indonesia ada beberapa sekolah yang memberlakukan pembagian kelas berdasarkan tingkat intelijensi anak itu sendiri, ya. Lalu yang kelima, di Finlandia kesenjangan antara murid terpintar dan murid paling tidak pintar di Finlandia adalah yang terkecil di dunia. Artinya, murid di sini Pak tidak ada yang paling tidak pintar ataupun pintar ya. Jadi tidak ada kesenjangan antara yang terpintar maupun tidak pintar. Berbeda dengan halnya di Indonesia, kesenjangan begitu terlihat, banyak siswa yang pintar dan yang kurang pintar tuh terlihat gapnya Ya, gitu jelas ya. ya gapnya. Gapnya kelihatan banget kalau di sini ya, kita bisa tahu dari dulu ya. Kemudian yang keenam, di Finlandia setiap guru hanya menghabiskan waktu 4 jam sehari di kelasnya, ya, dan punya waktu 2 jam per minggu yang didedikasikan untuk professional development, ya, di situ. Terus sedangkan di Indonesia sendiri, para guru di Indonesia bisa mengajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore nonstop ya. Ini anak saya yang paling besar juga seperti itu sampai ada tambahan seperti apa studi literasi lah atau apa gitu ya. Itu udah sampai jam 3 sore. Kemudian yang ketujuh, di Finlandia jumlah guru yang dimiliki oleh Finlandia sama dengan jumlah guru yang ada di eh, New York ya di sini. Namun jumlah murid yang ditangani jauh lebih sedikit. Sedangkan di Indonesia jumlah guru dibandingkan murid sangat jauh. Dalam satu kelas bisa terdapat 35 murid dan hanya satu guru. Ini saya temukan di sekolah negeri. Anak saya yang pertama itu satu kelas bisa 48 siswa, sedangkan gurunya hanya satu. Ya, itu saya nggak kebayang itu seperti apa, apakah efektif apa enggak penyampaian yang disampaikan oleh guru. Bahkan kadang kata anak saya nih, pengalaman saya, kadang gurunya hanya ngasih tugas terus keluar lagi gitu. Jadi kalau menurut saya sih kurang efektif ya untuk sekolah negeri misalkan. Dibandingkan dengan anak saya pernah di swasta juga, jadi lebih ya jauh lah ya negeri dengan swasta, saya aku itu. Kemudian yang kedelapan, Finlandia seluruh sistem pendidikannya didanai oleh negara alias gratis total ya, Prof. Kemudian Indonesia, meskipun ada beberapa wilayah yang menetapkan pendidikan gratis, tapi masih banyak pungli nih, ya. Saya sering menemukan di sekolah anak saya yang negeri sendiri, oke masuk tidak bayar apa namanya bulanan iuran tidak ada negeri, tapi nanti ada uang ini, ada uang lingkur, ada uang yang lain-lain lah pokoknya ya. Ada aja pasti ya. Saya rasa semua sekolah ada itu seperti itu. Jadi tidak gratis murni ya kalau di Indonesia sendiri. Kemudian yang kesembilan, Finlandia di sini seluruh guru harus memiliki gelar master atau S2 yang didanai oleh seluruh pemerintah ya. Kemudian Indonesia sendiri, guru harus mencari biaya sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini kita alami sendiri ya. Tidak ada bantuan dari pemerintah, kalaupun ada memang ada seperti BPI atau LPDP ya. Kayak gitu. Kemudian yang ke-10, Finlandia kurikulum nasional hanya berlaku umum. Setiap guru sepertinya diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode pengajarannya. Lalu di Indonesia, guru wajib mengikuti kurikulum dari pemerintah yang hampir setiap 5 tahun selalu berubah-ubah ya. Kemudian selanjutnya Finlandia adalah guru hanyalah sebagai maksud saya guru merupakan dari 10 lulusan teratas di universitas. Ya, itu gurunya seperti itu. Kemudian di Indonesia di sini apa ya, para lulusan terbaik berprofesinya bukan sebagai guru tapi apa? Misalnya dokter, ya, direktur investasi saham, ya, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah Finlandia status guru di sini setara dengan status pengacara dan dokter, ya. Itu. Terus yang kalau Indonesia sendiri status guru apalagi non PNS masih sering diremehkan atau dianggap pekerjaan yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, cukup dari tambahan dari saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih kelompok Bu Rahma dan Bu Eko. Ya, baik Mbak Dila, terima kasih ya atas tambahan informasinya. Baik, terima kasih Bu Dila. Oh iya, Bu Rahma tadi STEM itu Science, Technology, Engineering, Matematik, Health, sama sorry, M-nya Matematika, Math. Iya, matematik. matematika. Ngeblank langsung sesaat. baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Fisma, silakan Bu. Baik, Ibu Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Izin Prof. warahmatullahi Husin wabarakatuh. ingin bertanya kepada tim yang sedang present. Menarik sekali, terutama untuk permasalahan pendidikan ya, baik di Indonesia, kemudian di beberapa negara yang sedang kita bahas, ada 4 negara. Mohon maaf, ini saya ingin tanyakan apa sebenarnya tantangan terbesarnya ya, yang paling besar saja yang menjadi kendala
terhadap negara-negara tersebut. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Bu siapa Rahma. yang akan menjawab? Bu Rahma atau Bu Eko? Nanti saya nambahin. Bu Rahma, silakan. Saya coba jawab dulu ya. Baik, Mbak Fisma. Izin Prof menjawab pertanyaan Mbak Fisma. Eh, Tadi tantangan Silakan. terbesar ya, tantangan terbesar dalam apa? Tantangan terbesar yang dihadapi oleh masing-masing negara ya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ini kalau di Finlandia itu tantangan utamanya itu bagaimana negara tersebut bisa mempertahankan kualitas pendidikan tinggi dalam menghadapi perubahan global ya dan teknologi yang begitu cepat. Kemudian kalau di Jepang itu biasanya eh, gimana kita siap menghadapi kritik terhadap tekanan yang tinggi yang diberikan kepada siswa untuk berhasil dalam dalam masuk dalam ujian masuk universitas yang mempengaruhi kesehatan mereka. Maksudnya mereka tuh harus siap kalau misalnya mereka tidak diterima di universitas yang diinginkan gitu. Biasanya itu kan anak-anak tuh mendapatkan tekanan ya, tekanan kesehatan mental karena yang pressure yang begitu kuat. Kemudian di Cina, sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan berorientasi pada ujian dalam menciptakan tekanan yang besar pada siswa dan keluarga yang berdampak pada kesejahteraan siswa. Kemudian kalau di Indonesia, tantangan yang terbesar itu adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta kurangnya sumber daya manusia, maksudnya tenaga guru ya, yang profesional dan infrastruktur yang memadai. Itu saja mungkin Bu Eka mau menambahkan. Saya tambahi. Terima kasih Bu Rahma. Izin Prof. Saya mau menambahi jawaban dari Bu Rahma. Untuk Finlandia, seperti Silakan. kita ketahui, terima kasih Prof. Untuk Finlandia, selama ini kita jadikan acuan bahwa pendidikan yang bagus itu adalah Finlandia. Ternyata dari skor PISA yang dimunculkan dari jurnal, saya mendapatkan bahwa dari tahun 2022, kualitas skor PISA dari Finlandia kalah dari Jepang dan Cina. Di sini kita bisa berasumsi bahwa Finlandia sudah bukan jadi parameter atau barometer suksesnya tingkat pendidikan. Jadi untuk selanjutnya kita tidak boleh selalu mengunggulkan Finlandia karena di Asia pun di Jepang dan di Cina mempunyai skor PISA yang tinggi gitu. Terus untuk Jepang biasanya tantangan utama di Jepang lulusan akademik di Jepang itu biasanya mempunyai tekanan tinggi dan sangat kompetitif dari alumninya sehingga mereka mengalami stres. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya di IG atau mungkin di YouTube atau mungkin di medsos banyak karyawan dari Jepang padahal mereka punya tingkat kecerdasan akademis yang tinggi, mereka bekerja di Jepang, mereka merasa stres karena apa yang dia dapatkan dari tempat kerja itu membuat mereka tidak nyaman. Dan di Cina eh, tingkat pendidikan di Cina itu sangat kompetitif dan apa yang mereka hasilkan dari mereka melakukan aktivitas di tempat kuliah itu harus dijadikan acuan untuk bisa menjadi pekerja. Sama seperti Jepang, cuman tingkat stressingnya lebih tinggi di Cina. Gitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Fisma. Sudah cukup atau masih harus ditambahi lagi? Cukup dari Mungkin saya. dari Prof. Iya, Prof. apa yang disajikan oleh kelompok penyaji cukup memberikan wawasan pada kita, tapi saya melihat kurang tajam ya. Adanya pokok bahasan ini sebenarnya kita ingin menganalisis kelebihan di masing-masing negara. Dan kemudian, apakah kelebihan-kelebihan itu secara a priori, secara common sense itu bisa diterapkan di kita? Kalau kita ingin maju berdasarkan pemahaman terhadap kemajuan di negara-negara tersebut, harus dibagaimanakan. Sebenarnya itu, ya.
Jadi bukan hanya sekedar ini loh potretnya di Finlandia, ini potret Jepang, ini potret Cina, sekedar itu tidak. Tapi apa kelebihan-kelebihan Cina? Teknologi pembelajaran yang sudah dibikin maju. Apakah kemudian itu bisa kita adopt begitu saja? Atau harus ada penyesuaian? Atau apakah memungkinkan itu diterapkan dalam kondisi seperti yang ada sekarang ini? Dan sebagainya, sebagainya. Arahnya sebenarnya ke sana. Ya. Tadi lalu Bu Fadila, eh, saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui di WA ya, di apa video yang beredar, ada 10 catatan perdagangan di Finlandia. Apakah memungkinkan apa yang ada di sana juga diterapkan di Indonesia? Jadi tidak sekedar di Finlandia begini loh, di kita begitu, ya. Karena apa? Tidak bisa semua hal kita bandingkan. Jumlah penduduk di Finlandia berapa? Jumlah penduduk kita berapa? Ya kan? Pendapatan per kapita di Finlandia berapa? Pendapatan per kapita di kita seperti apa? Kondisi dua hal itu saja tidak memungkinkan apa yang ada di Finlandia begitu saja kemudian kita terapkan di Indonesia. Banyak hal. Nah, ini sebenarnya analisis seperti itulah yang diharapkan dari teman-teman penyaji ini. Nah, Bapak belum melihat itu muncul gitu. Mungkin itu catatan dari Bapak. Silakan, Prof, moderator. ada sedikit komentar. Mohon maaf Pak Abe, Oh, izinnya ke ini ke oh, moderator. ke moderator. Saya juga izinnya ke moderator. Gimana? Saya Boleh Bapak dong. minta akan, waktu 5 menit, 5 minutes, just 5 minutes. Saya komentar saya. Ya, boleh. 5 minutes. silakan Bapak. Oke. Sebenarnya saya mau komentar kok sudah dibahas sama Prof. Saya coba. eh, Nih, tadi saya udah Sorry, sorry, buka kamera. sorry. Mestinya sesama guru nggak boleh saling mendahului ya Pak Abe ya. Ya, Silakan, ah, silakan. saya coba apa namanya coba mengkaitkan menghubungkan dengan Indonesia. Tadi isinya kok Budila keluh kesah seorang ibu terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Dan itu terjadi semua. Itu terjadi semua. Semua ibu, orang tua, apa segala macam, terutama program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, eh, saya coba bandingkan kita yang 270 juta Sudah jiwa. 280 Pak Oh, sekarang Pak, sekarang udah kurang lebih. 284 juta jiwa, ya. Terus perbandingan dengan Finlandia, China, Jepang, terus bagaimana pendapat kita. Nah, pemerintah juga menganggarkan sekitar 20% kalau nggak salah Prop ya, 20% dari APBD Ya, kita amanat Undang-Undang Dasar. amanat Undang-Undang Dasar. Dan itu larinya masih ke kesejahteraan guru dan dosen. Ya, belum belum lainnya hanya sebagian kecil. Nah, program-program yang kita jalankan, kita masih konsentrasi bagaimana melakukan pemerataan. Kalau yang menurut mindset saya seperti itu. Kenapa pemerataan? Ada suatu fenomena bahwa yang masuk SD itu ya berbasis umur, SD, SMA, SMA berbasis umur. Bagi saya itu salah satu pemerataan ya, karena masih banyak anak-anak SD itu berumur baru masuk itu 8 tahun, bahkan ada yang 9 tahun. Ya, jadi untuk memberikan kesempatan kepada mereka mengenyam pendidikan. Nah, bahkan kebetulan saya juga kemarin dapat informasi dari anak-anak saya yang ikut MBKM, masih ada anak-anak kelas 5 SD yang belum bisa membaca numerasi dan literasi. Nah, ini kok bisa terjadi? Saya pikir seperti itu. Oh, ada apa seperti itu di daerah ini. Oh, seperti itu. Jadi saya pikir Ini pendidikan minggu lalu udah dibahas tuh Pak Abe. ya, itu kok apa namanya? Saya setuju sekali dengan sistem pemerataan seperti ini. Jadi memberikan kesempatan kepada eh, mereka. Nah, jadi saya pikir Indonesia belum bisa dibandingkan kepada mereka semua terkait apa potensi-potensi Indonesia yang kita miliki sekarang. Jadi sebagian sudah dibahas sama Prof. Ya, jadi saya hanya sedikit membahas sedikit membanding Indonesia itu seperti apa sih dan memang belum sampai. Ya, anggaran pun juga belum bisa menunjang itu semua dan lain sebagainya. Ya. Dan ke depan mudah-mudahan dengan menteri yang baru arahnya pun juga semakin semakin jelas dan semakin sesuai dengan kondisi bangsa kita. Ya, karena semua kan disesuaikan dengan kondisi bangsa kita, bukan bukan berdasar seperti yang kata Prof tadi bilang bahwa belum tentu apa yang dilakukan di Finlandia, China maupun Jepang itu bisa langsung plek ketiplek kita adopt di Indonesia. Saya pikir akan sulit sekali. Blok itu apa Pak Abe? Plek itu langsung kita adopt. Sorry bahasa saya. Kirain judul lagu.
Itu Jadi, Nah Iman itu nggak ngerti itu Pak Abe, telah ketiplek ya. itu. Maaf, saya generasi peralihan dari generasi tua ke muda. Baik, terima kasih Prof. Saya pikir itu Oke, Prof. monggo itu Pak Bu moderator itu dari Pak Abe. Prof, boleh Prof komen? Monggo ke Oh, ini Pak Bu Bisri. Duha. Oh iya, Ayo, betul. Iya silakan, ke silakan Pak Bisri. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang berbahagia. Jadi ini eh, kawan-kawan dan Prof Hussein, kalau kita lihat ini kan perbandingan tiga negara yang kita anggap maju di dalam bidang pendidikan. Kemudian kita lihat apa kelebihan mereka dan eh, gimana diterapin di Indonesia, begitu kan? Nah, kalau secara singkat aja kan kelemahan-kelemahannya itu kan ya masalah di Indonesia itu dibandingkan dengan ketiga yang tadi kan disiplin dan struktur yang ketat yang di Jepang begitu, tekanan akademik tinggi yang ada di Jepang. Kemudian juga di Cina uh, fokus yang tinggi pada ujian terutama di STEM gitu. Nah, ini kan memang tantangannya kan perbedaan budaya, kesenjangan infrastruktur dan kualitas guru gini. Nah, saya cuman misalnya apa ya, kalau saya melihat nih gini, dari beberapa kurikulum yang diterapkan apa segala macam kok kita masih mencari mana sih yang pas gitu kan, sehingga kita nyari ke negara ini, negara itu, negara yang mana lah gitu. Tetapi kita kayak semacam kurang, halo. Ya, jadi kalau kita lihat nih atau saya lihat kita itu kayak semacam kurang pede gitu untuk melihat ke diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya juga punya sejarah yang bagus gitu di dalam bidang pendidikan. Kenapa kita nggak gali gitu keunggulan-keunggulan itu? Jadi kalau misalkan kita lihat di sejarah begitu, pada abad 7 sampai 12 Masehi itu kita atau pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu kita punya pusat pendidikan Buddha begitu yang berpengaruh di dunia malahan gitu kan, sampai istilahnya Dalai Lama aja mikir berpendapat gitu, dia bilang apa ajaran Buddha atau pengajaran Buddha yang sampai sekarang diajarkan di Tibet sana itu sangat terpengaruh sekali eh, pada ajaran Buddha yang apa namanya yang diajarkan pada masa Sriwijaya pada itu di, kalau kita lihat di situ sejarah Candi Muara Jambi itu mungkin Pak Hermansa tahu begitu karena beliau orang Jambi, itu sekitar 4.000 hektar di sana situsnya itu, dan itu eh, kalau dibilang misalnya pusat pendidikan eh, paling tua lah gitu di Indonesia. Nah itu bagaimana di situ pada zaman kerajaan itu pendidikan dibangun begitu kan? Berdasarkan apa dan kenapa bisa menghasilkan eh, pendidik-pendidik dan pemikir-pemikir yang memang bisa berpengaruh gitu kan di dunia gitu. Mungkin kita bisa menggali dari akar kebudayaan kita sendiri karena kalau saya lihat di Jepang pun mereka bisa maju karena ya tadi pendapat kawan-kawan yang sudah pernah ke sana atau pernah melihat pendidikan di sana, mereka menggali akar kebudayaan mereka sendiri gitu. Jadi dari situ sebagai pondasi yang kuat dan sesuai begitu. Karena ya pendidikan yang utama itu kan ada di keluarga, dan di keluarga itu kan ya culture itu sangat kuat gitu. Kalau misalkan uh, kita import dari luar itu ya belum tentu sesuai. Nah, mungkin kalau dari saya melihatnya seperti itu, Prof. Dan kawan-kawan. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Kiki. Iya, silakan Bapak Im. Ya, terima kasih. Izin Prof. Ya, Sekedar menguatkan kembali apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman ya. Tadi sebetulnya eh, saya jatah pertanyaan keempat tadi. Dan kebetulan juga sudah banyak suaranya nggak kedengeran Pak Faiz. Terputus sekali Prof.
Oh iya bisa jadi. Koneksinya sepertinya, Pak. Oh, Nufris, sinyalnya nggak bagus mungkin. Iya. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Husen sambil menunggu Pak Faif. Ya memang kalau saya sering ikut Lempar ya. diskusi, udah nyambung lagi tuh Pak Faiz. Iya, silakan Pak. Mohon maaf, tiba-tiba keluar. Oke, mungkin saya menggarisbawahi tentang Apanya Pak apa yang yang tiba-tiba keluar Pak? sinyalnya timbul tenggelam ini, Prof. Oh, Ya. sinyalnya. Oke, kalau kita memang tidak bisa meniru secara tadi yang disampaikan Pak Abe plak gitu ya apa yang ada di negara luar, maka mungkin kita boleh mencari titik kekuatan dari masing-masing sistem di negara luar. Misalnya begini, misalkan Jepang itu kan kuat banget dengan penguatan karakter. Nah, mungkin dari sisi penguatan karakter ini yang perlu kita adopsi atau kita contoh dari Jepang. Kemudian sekarang Finlandia itu kan lebih ke arah kreativitas ya, membebaskan siswanya dengan kreativitas yang tinggi, sehingga kemudian banyak sekali lahir startup-startup di Finland. Maka unsur kreativitas inilah yang kemudian bisa kita pelajari dan kita bagaimana penerapannya di Indonesia disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kalau misalkan Jerman itu kan penggabungan antara dunia pendidikan dengan industri, diperkuat dengan magang dan pelatihan di industri. Nah, itu mungkin yang sebenarnya banyak diadopsi sekarang ya dengan banyaknya SMK yang kemudian bekerja sama dengan apa namanya industri-industri ya di kawasan industri itu banyak banget sekarang itu kan lebih mengadopsi dari Jerman sebetulnya. Kalau Singapura misalnya kurikulum yang sangat adaptif dan berbasis teknologi misalnya. Artinya tiap-tiap negara punya kekuatan di sistem pendidikannya dan kita bisa setelah kita mempelajari masing-masing kekuatan itu maka kita bisa mengkerucutkan atau mengambil hal-hal yang bisa kita ramu di dalam sistem kurikulum yang Indonesia banget gitu, yang tentu dielaborasi dengan budaya, kemudian karakter jati diri bangsa kita. Nah, ini tentu PR bagi para pakar pendidikan, para pakar kurikulum untuk bisa mengintegrasikan hal-hal tersebut. Saya pikir betul tidak bisa kita copy begitu saja, tetapi kita ambil kekuatan dan sudah terbukti, proven, berhasil untuk bisa kita elaborasi dengan kekuatan internal dari masyarakat kita di Indonesia. Sekedar menambahkan saja, Prof. Terima Iya, kasih. Baik, Silakan Bu terima Duha. kasih Pak Faif. Prof. Husen tadi mau melanjutkan dulu mungkin komentarnya. sebentar saya pasang baterai dulu. Izin Iya, berpendapat moderator. Mungkin Pak Herman Syah dulu. Oh iya, Bu boleh. Doha. Silakan Pak Hermansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, moderator. Izin Prof dan teman-teman semua, ini saya ingin menambahkan sedikit pendapat ya mengenai pola pendidikan negara-negara lain yang kira-kira bisa diterapkan di negara kita seperti itu. Saya tadi sempat menyimak komentar dari Pak Bisri bahwa sejatinya Indonesia itu pernah menjadi pusat peradaban dalam hal pendidikan gitu ya. Nah, khususnya di Muaro Jambi ini karena kebetulan seorang Jambi. Nah, jadi seperti ini, Prof. Kalau menurut pandangan saya, eh, sebenarnya kita boleh melihat negara-negara lain seperti Finlandia, Jepang, yang mereka itu berhasil dalam hal pendidikannya gitu. Penghormatan mereka ke guru itu juga sangat bagus seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh lupa dengan sistem pendidikan kita. Sebenarnya pendidikan kita itu sedikit banyak sudah memiliki kemajuan. Dan dalam hal pendidikan kita juga tidak boleh melupakan satu hal, yaitu di dunia kepesantrenan seperti itu. Nah, ini menarik untuk kita angkat. Karena sejatinya kita hendaknya itu memandang tenaga pendidik atau guru
itu tidak hanya mengajarkan materi seperti itu. Harusnya itu mereka itu adalah cerminan otoritas moral. Nah, yang bisa kita lihat dari dunia kepesantrenan itu kan mereka itu jadikan semacam pamong, tidak hanya guru. Istilahnya pamong itu pengasuh dan pengemong gitu loh. Jadi tidak hanya menyampaikan materi, tapi kita di situ juga menularkan atau getok tular itu semacam adab gitu. Jadi tidak sebatas materi. Nah, itu yang sebenarnya udah diambil dari kita konsep tersebut oleh negara Jepang gitu loh. Bagaimana mereka itu menghargai dan menghormati gurunya seperti itu. Nah, di Indonesia itu sebenarnya sudah ada juga itu di dunia kepesantrenan, ada istilah otoritas moral seperti itu. Nah, hanya saja kita perlu mengembangkan lagi untuk lebih optimal ke depannya. Dan ini sebenarnya sudah mulai juga digagas oleh rekan-rekan kita yang dari Muhammadiyah, bagaimana yang maju di bidang pendidikannya. Kenapa saya bisa tertarik dan berani mengangkat kepesantrenan itu sebagai salah satu contoh untuk otoritas moral? Yaitu karena dari literasi yang didapatkan bahwa menurut laporan UNESCO tentang pendidikan kepesantrenan itu menyatakan bahwa pesantren itu memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan nilai-nilai pendidikan yang holistik, yang tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga budi pekerti dan keagamaan, sehingga semuanya itu berjalan secara seimbang seperti itu. Nah, menurut pendapat saya, kedepannya ini lebih bisa dioptimalkan lagi, dan itu juga bisa menjadi salah satu percontohan. Hanya saja kalau misalnya pesantren itu lebih fokus keagamaan, kenapa kedepannya tidak seperti pesantren kewirausahaan seperti itu, atau pesantren di bidang teknik di mana agama itu menjadi pondasi, lalu kedepannya itu lahir ilmu-ilmu modern gitu. Tapi sistem pengajaran yang holistik itu menurut saya, Prof, dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Menambahkan sedikit, Prof, kata-kata terakhir dari Pak Hermansah. Kok ke saya lagi, Pak Oh iya, Abi. Pak Buduha. Ya, ya, silakan Bapak. Ini apa Prof ini udah masuk ke apa namanya sanubari saya. Eh, Mangga. apa namanya bidang-bidang tertentu, misalnya tadi pesantren. Saya mau munculkan sudah ada satu ya, kebetulan anak saya Mas Sana itu ada namanya tren mati. Memang basisnya pesantren ya, tetapi ilmu ilmu eksaknya mereka juga arahnya ke sana. Itu tren matematika, itu pesantren matematika, Prof, Bapak Ibu sekalian. Ya memang sudah ada, sudah mulai berkembang ya. Mungkin nanti kita harapkan juga eh, tren usaha ya, tren wirausaha dan lain sebagainya akan muncul juga. Tapi kalau untuk tren apa wirausaha kan biasanya pesantren-pesantren tradisional itu sudah memasukkan ke salah satu bagian dari kurikulum mereka seperti itu. Jadi memang sudah ada satu ya yang namanya tren matika. Ya, mau kita berharap akan ada pesantren-pesantren lainnya yang khusus seperti itu. Terima kasih, Prof. Buduha dan Bapak Ibu Ya, sekalian. Ya, terima kasih ya, Pak Abe. Prof, bagaimana? ya. Mungkin mau menambahkan? Saya beberapa kali diskusi ya dengan teman-teman di kementerian saat merumuskan kurikulum cukup tajam yang akan kita berikan kepada peserta didik itu hal-hal yang bersifat mendasar saja, sehingga dalam perubahan apapun mahasiswalah atau peserta didiklah mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi. Atau ini pilihan kedua, kepada peserta didik kita berikan hal-hal sesuai dengan perubahan yang terjadi. Kalau pilihannya pertama, bisa jadi kurikulum terjadi perubahan itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Karena bekal yang diberikan kepada peserta didik hal yang mendasar. Terjadinya perubahan tidak usah merubah kurikulum, tetapi cukup diberikan di dalam kurikulum itu apa yang disebut dengan kurikulum lokal. Di sanalah guru mampu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntunan zaman. Tapi kurikulumnya nggak berubah. Atau pilihan yang kedua, bahwa kepada peserta didik, apapun terjadi perubahan zaman, itu harus diberikan.
Pilihan kedua menyebabkan kurikulum bisa berubah. Bukan hanya dalam jangka 5 tahunan, tapi juga bisa 3 tahunan. Karena apa? Perubahan begitu cepat. Nah, ini ternyata bukan pilihan yang gampang, teman-teman. Dari sanalah kemudian muncul apa yang disebut dengan kurikulum diferensiasi. Jadi mestinya kementerian menyediakan 5 jenjang kurikulum. Nah, nanti satuan pendidikan milih sesuai dengan kondisi yang ada, dia pilih di jenjang mana. Minggu lalu kan kita sudah bahas, mana mungkin Jakarta disamakan dengan Papua. Tapi kondisi yang sekarang kan karena hanya satu kurikulum dan kurikulum harus bersifat nasional, sehingga kemudian dituntut sama, padahal kondisi banyak hal tidak. Nah, diferensiasi kurikulum itu merupakan pilihan. Tetapi, nah ini persoalan berikutnya muncul. Kementerian itu tidak mampu. Karena apa? Tuntutan diferensiasi kurikulum, maka kementerian harus mampu memfasilitasi berbagai perbedaan itu sesuai dengan satuan pendidikan memilih yang mana. Jadi pilihan-pilihan itu ternyata tidak mudah. Itu satu. Yang kedua, tentang kelebihan-kelebihan dalam proses pembelajaran. Tadi kalau untuk spiritualitas, moralitas, pesantren punya kelebihan. Kemudian untuk teknologi pembelajaran sekarang Cina melampaui, ya, melampaui Finlandia teknologi pembelajaran. Kemudian tentang karakter untuk perbandingan, Jepang dianggap memiliki kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan ini sebenarnya ini kalau mau fair ya, tidak semuanya dituntut untuk pemerintah lah yang menerapkannya. Dan sekarang itu sudah cukup ini ya, diberikan kebebasan. Kan banyak itu sekolah-sekolah yang karena ingin mendidik peserta didiknya selama 24 jam, maka didirikan boarding school, ya kan? Jadi biarlah masyarakat memilih gitu loh. Tidak semua-semua harus pemerintah mestinya begini, mestinya begitu. Pemerintah cukup menerapkan kebijakan yang bersifat umum. Oke, untuk kurikulum mestinya menyediakan kurikulum berdiferensiasi. Nanti silahkan masyarakat sekolah memilih gitu. Implikasi dari pilihannya lah berbagilah kepada Pemda. Tidak semuanya pusat. Kan sekarang sudah apa menerapkan otonomi daerah kan? Pendidikan dasar SD dan SMP sudah diserahkan tanggung jawab penyelenggaraannya kepada pemerintah kabupaten dan kota. Untuk menengah, penyelenggaraannya sudah diserahkan kepada tingkat provinsi. Silakan provinsilah yang memilih. Misalnya Kaltim lebih memilih pola penerapan pendidikan seperti di Jepang. Enggak apa-apa. Asal tetap kurikulumnya tadi hanya hal-hal yang bersifat mendasar tentang perubahannya sesuai dengan tuntutan zaman itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan gitu. Sekarang kan semua-semuanya harus oleh pusat. Kemudian di daerah bagaimana bisa kita menerapkan kurikulum merdeka, orang kurikulum 13 saja baru disosialisasikan tahun kemarin. Belum tuntas sudah berubah kurikulum. Karena apa? Semua-semuanya dari pusat. Ya repot. Jadi kalau setuju sebenarnya pusat cukup menerapkan atau membuat kebijakan kurikulum yang bersifat mendasar, tidak harus semua materi itu sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada. Itu satu. Yang kedua, harus menyediakan kurikulum yang berdiferensiasi. Katakanlah nggak usah banyak-banyak lah, 5 gitu ya.
3 aja sih silakan. Jadi bagi mereka yang merasa satuan pendidikan atau daerahnya berada pada posisi yang sangat kondusif dalam banyak hal, ya kualitas gurunya, ya sarana prasarananya dan tertinggal. Walaupun memang dampaknya sangat luas. Dan nanti kalau itu yang terjadi, daerah yang tertinggal akan terus tertinggal. Karena apa? Milihnya level 3. Kapan ngejarnya? Tapi kalau dipaksakan kurikulum sama, mereka terpontal-pontal. DKI jalan lenggang, tapi Papua larinya terberit-berit dan itu juga nggak sudah tetap nggak bisa ngejar kan gitu loh. Tapi oke, itu implikasi-implikasi teman-teman ya. Jadi semua pilihan itu ada implikasinya dan implikasi itulah yang kadang-kadang tidak siap diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, kalau semuanya nuntutnya dari pemerintah pusat harus begini harus begitu, bayangkan tadi Pak Abi sudah mengungkap 284 juta. Bagaimana kemudian dalam waktu sekian tahun kita menginginkan sama dengan Finlandia, kita menginginkan sama dengan Cina, kita menginginkan sama dengan Jepang. Jadi mestinya memang dengan begitu luasnya, ya udahlah kita serahkan saja kepada pilihan-pilihan tertentu bahwa implikasinya akan membuat seperti itu, ya itu risiko. Semua pilihan itu ada risiko. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti itu, teman-teman, misalnya Pak Hermansyah dipercaya jadi Menteri Pendidikan, pilihan mana yang akan diambil Pak Hermansyah? Bingung dia, bingung dia. Kata orang-orang ITB, kata orang-orang ITS, kata orang-orang yang backgroundnya keteknikan, mungkin tadi kata Pak Abi, udah tren matika tadi ya. Tapi kata orang-orang humaniora, nggak ada dalam negara itu membutuhkan itu semuanya. Tetap orang-orang humaniora juga diperlukan. Ah, iya juga gitu kan. Nah, itu ternyata tidak mudah pilihan-pilihan karena masing-masing pilihan membawa implikasi dan risiko masing-masing. Akhirnya, nah ini akhirnya dipilihlah yang risikonya paling rendah. Itu kebijakan itu akhirnya dipilih risiko yang paling rendah. Bahwa dampaknya kita belum bisa maju cepat, itu pilihan. Itu pilihan. Nah, itu teman-teman, karena di kementerian pun alotnya bukan main, tapi akhirnya harus diambil keputusan. Sudah, begitu harus diambil keputusan, kita musyawarahkan yang lebih banyak dipilih yang mana, itulah yang diputuskan. Itu yang diambil sebagai kebijakan. Bahwa itu ada risiko, iya. Tapi pilihan lain juga punya risiko kok. Gitu. Jadi ini sekedar gambaran teman-teman bahwa memilih suatu pola, memilih suatu bentuk kurikulum, memilih suatu pendekatan dan sebagainya dalam pendidikan, tetap semuanya punya implikasi, punya risiko. Yang sering tidak kita antisipasi adalah, oh ternyata risikonya kayak gitu toh. Wah kalau kayak gitu mendingan jangan itu. Ah, udah terlambat. Sudah diambil keputusan 5 tahun yang lalu kok implikasinya terjadi sekian sekarang kok. Bahwa ternyata seperti itu implikasinya baru disadari. Oh kalau implikasinya gini jangan ini ya dulu ya. Mestinya itu ya. Nah udah terlambat. Nah ini teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya menterinya bukan dari background pendidikan. Itu karena bisa jadi karena tuntutan yang dianggap mampu menjawab tuntutan sekarang IT ya orang itu ya udah akhirnya semua harus pakai IT. Tapi di atas itu semuanya teman-teman, saya kok kadang-kadang
Iya ya, Allah memilih untuk bangsa kita presiden yang kayak gitu, menteri yang kayak gitu. Kan itu nggak bisa lepas dari itu juga kan? Coba, secara logika dari sisi mana bisa ketemu jawaban? Gus Dur kemudian jadi presiden. Iya kan? Ya, bagaimana juga kemudian akhirnya barangkali inilah jalan yang harus dihadapi dan ditempuh oleh bangsa Indonesia sesuai dengan ketentuan di Lawful Mahfud gitu ya. Gitu Pak Faef ya? Eh? Ya, Prof. Iya, karena semua yang terjadi itu bukan kebetulan. Itu sudah dicatat sekian masa sebelum diciptakannya dunia. Bahwa saya ketemu dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu sudah ditakdirkan sekian masa yang lalu. Gitu. Ini untuk apa kita tidak terlalu kecewa menghadapi keadaan. Yang kemudian kita harus berpikir adalah apa sih pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita melalui apa yang ditakdirkannya. Bahwa bangsa kita harus menghadapi seperti ini. Gitu. Kok ya Jokowi yang jadi presiden? Kok ya terus Gibran jadi wakil presiden terpilih mendatang? Ya kan? Nah, jadi kemudian kita kita apa dari sisi spiritualitas kata Pak Faif nih ya, Bapak Ibu, kita bertanyanya apa hikmah yang ingin Allah berikan atau Allah belajarkan kepada kita, bangsa Indonesia. Barangkali itu Bu Duha minumnya kok sendirian ya, nggak dibagi-bagi ya. Pak Abe, kita kapan-kapan kumpul ngopi Pak Abe. Iya, Prof. Apa? Kumpul. Kita Ngopi-ngopi. Oh, kapan-kapan Ngopi. kuliah sambil ngopi. wah, Ya, cakep tuh. Prof. Siap. Iya. Pak Acer langsung muncul loh, Pak. Kalau udah dengar kata-kata kopi, Nah, Pak. Siap, itu siap, Prof. Pak. Kita santai, kuliah sambil orang tuh kalau berpikirnya santai, terus akhirnya jernih. Betul, Pak. Keluar semua, Iya, Prof. iya ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil kuliah hadir, isi daftar hadir, enak itu. Ya, Pak Abe ya. Ya, siap, Prof. Nanti kita ini sama Tapi panitia jangan kita ngomong doang hasil. siap, Prof, gitu. Langsung tuh koordinasi dengan Pak Faif. Siap, siap. Mau gorengannya, Prof. Iya, Ah, milih di mana terserah. Kalau deket-deket sini tuh katanya ada itu di Kedai Tempo di Hutan Kayu. ya, Yang ya. kemarin katanya mahasiswa Kongres Pemuda Indonesia dalam rangka menggulingkan Jokowi kumpul-kumpul katanya di situ. Tapi ternyata nggak muncul juga. Artinya nggak segegap gembita prediksi-prediksi orang, tenang-tenang saja juga ternyata. Ya Pak Hermansyah ya, atau sekali-sekali di dekat kantornya Pak Hermansyah mungkin ada kafe yang Siap-siap, Prof. Tenang, Prof. Semua bisa diatur. Ah, kayak ada Malik Tenang. aja semua bisa diatur. Itu bukan Pak Ayo Abi, Pak Prof. Aris, eksekusi langsung. Ah ah, tuh, abisnya udah ngedukung tuh. ah. Panggilannya Prof, bukan Pak bisa Abi, Prof itu. Prof. Kang Dekat-dekat Abi kampus ini. ada Prof. Oh gitu Kang Afif. Kang Abi. Gimana Iya. Pak Syahridin? Dekat Kalau kampus tempat ada ngopi katanya. Prof itu dekat kampus ada Prof. Nah, itu Sebelah saya mana? tahu tempatnya Prof. Ya. Boleh minggu depan Prof Pak kita. Sair, ya betul, Ah Prof. oke. Pak Sair udah berapa kali ngundang saya, Prof. Pak ya udah kalau gitu kita pasarin aja Pak Faim, Pak Abe Ya. ke Pak Syahirudin ya. Siap, Ya, Prof. siap. Iya, siap. Nanti kita bantu kita olah lah ya. Siap, oke. Katanya minggu depan bisa nggak teman-teman luring minggu depan? Boleh, Prof. Boleh, boleh. Ya, Prof. Bisa, Bro. Ya, Iya, oke. Pak Sair nanti kita koordinasi. Ya. Siap. Siap Prof. Dekat Tapi kampus kan saja Prof. dengan Ada dengan tempat dengan ngopi Pak yang PJ bagus. ini Pak Faim harus diajak serta. Ya Pak Syahirudin ya. Siap Prof. Siap.
Oke, silakan Bu Duha. Banyak berkembang pendapat-pendapat yang sudah muncul. Dari situ mudah-mudahan masing-masing kita bisa mengambil semacam apa ya, pembelajaran, mengambil hikmah. Memang ngurus sesuatu yang menjadi kepentingan banyak pihak itu bukan hal yang mudah. Dalam kondisi yang tidak mudah, tetap keputusan harus diambil. Keputusan itu tidak pernah memuaskan semua pihak. Jadi kalau kemudian implikasi dari keputusan ada hal-hal yang tidak diduga atau di luar dugaan, itulah sunatullahnya seperti itu. Monggo, Bu Duha. Prof, Baik, terima Abu kasih. Duha, boleh Oh saya iya, nanya ke Prof boleh satu silakan. saja, 1 minute, gitu ya. Allah ngomong satu saja, ntar ngomong lagi. Gini, Prof. Tadi saya setuju sekali kan, Prof. Banyak indikator-indikator dalam pengambilan keputusan. Saya teringat satu bahwa negara kita kan masih dari 270 juta, 284 juta ini kan pengangguran masih sekitar 9%, 8%. Apakah ada pengaruhnya nggak? Kalau sebenarnya industri negara kita sedang menjalankan apa itu yang namanya padat karya. Jadi nggak peduli apa namanya pendidikan, nggak peduli kemampuan, skill dan sebagainya, mereka harus terserap. Nah, seperti itu. Ada nggak seperti itu, Prof? Hubungannya dengan pendidikan? Karena kondisi kita kan sekarang padat karya harus mengikis pengangguran-pengangguran dan lain sebagainya. Nah, ini minggu lalu nih dibahas sama Ya. Pak Herman Syah nih. Keluhannya dunia industri, Pak Abe, bahwa ternyata tamatan-tamatan sekolah, apalagi perguruan tinggi, itu tidak siap kerja karena kurikulum yang diterapkan untuk mereka tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga mereka bukan siap kerja, tapi siap dilatih. Nah, kata industri ngapain lagi ngelatih keluar biaya lagi. Udah, akhirnya banyak industri-industri yang mendirikan perguruan tinggi sendiri yang tamatannya langsung diserap oleh industri tersebut. Gitu ya, Pak Herman saya. Iya, iya benar, Prof. Nah, itu. Jadi dari sini juga pemerintah harus apa ya, bijak. Nggak bisa pemerintah, pokoknya semuanya harus diserap. Atau industri, bagaimana nyerap, Pak? Kemampuan mereka tidak sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Masa ya Bapak tega sih kita harus keluar kerugian kan gitu kan. Makanya minggu lalu sempat bahwa di dalam penyusunan kurikulum mesti kan ada banyak pihak yang dilibatkan. Pertama, kalau perguruan tinggi itu mengarahkan tamatannya untuk jadi ahli bangunan, ya mestinya asosiasi insinyur bangunan diajak serta di dalam merumuskan kurikulum supaya perguruan tinggi juga tahu bahwa yang dibutuhkan untuk industri bangunan adalah yang seperti ini seperti itu. Nah, dalam kenyataan itu jarang terjadi, Pak Abe. Perguruan tinggi merumuskan kurikulumnya hanya dengan perguruan tinggi saja, tidak ngajak asosiasi profesi sesuai dengan tamatannya. Coba bayangkan kalau di perguruan tinggi kayak tadi UNJ itu ada sekian prodi. Masing-masing prodi pada saat merumuskan kurikulum mengajak asosiasi profesi. Itu bisa jadi semua asosiasi profesi yang ada di Indonesia itu diajak serta itu sesuai dengan bidang mereka masing-masing oleh prodi yang relevan. Nah, itu artinya apa? Dari dunia industri juga harus ada keikhlasan menyediakan waktu membantu perguruan tinggi dalam merumuskan kurikulum. Sementara dunia industri kata Pak Hermansyah, time is money. Aduh nggak bisa kalau hanya kumpul-kumpul merumuskan kurikulum yang kebutuhannya untuk pihak lain. Saya itu meninggalkan kerja sekian. Jadi hilang. Gitu ya Pak Herman saya. Iya, Nah iya, itu Prof. memadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Itu juga tidak mudah untuk idealnya sesuatu hal. Akhirnya kita dalam banyak hal itu tidak ideal Pak Abe. Dalam banyak hal kita tidak ideal. Pilihan yang kita ambil bukan pilihan yang ideal. Dalam banyak hal. Ya kayak Bapak Ibu mohon maaf.
Pak Abe, istri yang Pak Abe sekarang nikahi itu betul nggak yang ideal, yang selama ini menjadi bayangan? Ayo, yang mana Pak Bikin B? ideal, Pak. Yang Hah? sekarang nih Pak Abe, yang sekarang. Karena Yang sekarang didengar sekarang oleh apa? istri kali. Karena Sekarang Karena karena direkod didengar ini Pak. istri kali, Kan bilang yang ideal. direkam ini Prof, karena direkam. Ada apa di sebelahnya, Pak Abe, Pak di rumah, Pak? Sudah saya harus ngomong mengerti. hati-hati, Prof. Mohon maaf, dalam banyak hal kita sering tidak memilih yang ideal karena banyak hal yang menjadi barrier, yang menjadi kendala, gitu ya. Nah, tidak terkecuali juga di bidang pendidikan. Dalam banyak hal kita tidak memilih yang ideal. Ya saya dulu pengen masuk pesantren, akhirnya nggak jadi masuk pesantren. Bukan ideal. Tetapi kemudian inilah bijaknya orang Indonesia. Pada saat kita tidak menemukan yang ideal, terus kita menyikapinya begini. Itulah memang takdir Allah dan itulah yang terbaik untuk kita. Kan gitu. Betul Pak Bisri ya? Ya, Semua betul. ketentuan, semua ketentuan yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita, walaupun bukan yang ideal bagi kita. Kan gitu. Ya Pak Herman saya. Betul Prof, betul Nah, sekali ini. itu bijaknya kita, Pak. Walaupun dalam banyak hal kita tidak memilih yang ideal, tapi kita mampu menyikapinya dengan bijaksana. Barangkali itulah yang memang ditakdirkan Tuhan untuk kita. Dan kalau sudah ditakdirkan oleh Tuhan, itulah akhirnya yang terbaik untuk kita. Udah, kalau sudah seperti itu, kita jadi tenang hati kita. Kita bisa menyikapinya dengan apa ya? Tulus, tidak gerundel terus. Ya kan? Bisa menerima dengan tulus, tidak gerundel terus. Nggak tahu gerundel itu Pak Iman ngerti nggak tuh gerundel? Kalau saya, Prof, Kalau daripada yang mendingan-mendingan, nah, seperti itu. itu bahasa lainnya kan Pak, Ya. menyikapi sesuatu yang tidak ideal, kita dengan bahasa lain seperti itu. Oke, sudah banyak hal Bu Duha yang kita diskusikan. Mudah-mudahan banyak hal juga yang kita ambil sebagai pembelajaran bagi kita. Bapak Ibu juga menyekolahkan anak akhirnya di tempat yang Bapak Ibu anggap ideal nggak? Betul, Prof. Iya, akhirnya tidak juga. Nah, bagaimana kemudian kita mengambil sikap terhadap hal itu seperti itu? Ya, Alhamdulillah kita bangsa Indonesia kan bangsa yang dikenal sebagai yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Kata Pancasila kan. Sehingga kemudian bisa bijak lah menyikapi hal seperti itu. Oke, butuh hak. Dan kalau banyak ngomong, Pak Abe jadi 1 menit lagi. Nambah-nambah ya, Prof. Oke, silakan. Baik, terima kasih Prof. Hussein. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita eh, saksikan bersama pemaparan dari kelompok 6 terkait dengan Sustainable Development Goals dalam pendidikan. Tadi juga sudah dipaparkan perbandingan di beberapa wilayah dari Jepang, Finlandia, Cina, juga Indonesia. Semua kebijakan pasti punya implikasi dan risiko tadi menurut Prof. Jadi mungkin nggak semua bisa kan, tapi kita perlu punya penyesuaian untuk masing-masing wilayah tersebut yang kita akhirnya anggap ideal melalui beberapa keterbatasan tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Prof, izin untuk kelompok berikutnya, apakah presentasi hari ini juga atau bagaimana, Prof? Waktunya kan tinggal sekitar berapa menit lagi nih? Setengah jam, Prof. Setengah jam, Setengah Prof. jam ya? Setengah Ya, jam, setengah Prof. jam. Kayaknya nggak memadai. 30 Butuh menit. hak. Ya, Ini aja, saya ingin gimana? dengar report dari teman-teman. Apa yang minggu lalu didiskusikan? Oh, terkait buku ya, Prof? Iya, Oh iya, terkait silakan Bapak. penerbitan buku. Gimana? Monggo, yang Ya, Prof. disepakati untuk mengkoordinir kegiatan itu siapa dari teman-teman? Yang Langsung Pak Faiz. koordinir saya sama Bu Nining, Prof. Berdua Oke, kita.
Gimana Jadi gimana? kemarin kita sudah bermusyawarah. Jadi nanti untuk konten bukunya itu sesuai dengan job kita masing-masing, kelompok kita masing-masing. Kita konversi itu ke dalam sebuah eh, part atau bab dalam buku-buku. Kemudian itu kita nanti akan combine untuk bisa diterbitkan dalam bentuk buku referensi. Kita setelah berdiskusi dengan teman-teman, kemarin memilih untuk menerbitkan di Alum Cipta Publisher. Jadi nanti benefit yang akan kita dapatkan, itu nanti masing-masing dari kita akan mendapatkan 2 S4 buku, sudah ada ISBN, kemudian juga ada HKI-nya, kemudian ada indeksasinya di Google Book, kemudian di Google Scholar, dan ada beberapa, Prof, saya agak lupa itu. Ya, Nah, nanti ini kita sudah mulai proses finalisasi untuk draftnya, Prof. Jadi oke. memang kita sampaikan ke teman-teman hari ini adalah terakhir untuk bisa finalisasi, sehingga harapannya hari ini atau mungkin paling lambat besok pagi kita sudah bisa submit ke penerbit untuk naskah secara Keren. total. Nanti harapannya nanti 1 bulan, yaitu kan kemarin Prof kasih deadline pertemuan ke-9 untuk Ya, bisa sudah selesai. Ini kami akan perjuangkan, Prof. Karena nanti oke. minimum nanti dalam bentuk e-booknya sudah biasanya sudah bisa, Prof. Tapi kalau cetak ini Oke. akan tergantung atau akan related dengan percetakan yang antri biasanya, Prof. Oke, Jadi oke. ini Itu bisa kita akan tetap dimaklumi itu. perjuangkan. Iya, Iya, iya. oke. Yang penting nanti Memilihnya ketika untuk berapa halaman, Pak Fail? minimum 250 halaman, Prof. Oke. Dan Karena itu nanti sudah kan masih disepakati masing-masing kelompok berarti minimal berapa halaman ya? kemarin kita bikin 25 sampai 30 halaman untuk masing-masing Oke, kelompok. Itu setelah kita combine itu di atas 300, Prof. oke. Kan tentu nanti masih ada editing-editing mungkin ya di Ya, penerbit. ya, Juga nanti penyesuaian setelah semua naskah kumpul kan nanti masing-masing bab kan ada penyesuaian-penyesuaian juga karena kan mungkin ya, tingkat kedalaman ataunya beda-beda gitu nanti kita ya. lakukan adjustment, Prof. Oke. Kemudian untuk dicantumkan ke Oke, dalam buku, mohon izin nanti kan termasuk Prof. Hussein sama Pak Dr. Suparno juga nanti kita cantumkan ya, di dalam penulis buku, Prof. oke. Baik, luar Semoga biasa lancar. nih reportnya teman-teman sekalian. Kita berdoa bersama mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya, teman-teman sekalian. Amin. Insya Amin. Oke. Allah. Baik, merespon apa yang disampaikan Bu Tuha, karena waktunya tinggal beberapa saat ya, sekitar 30 menit. Jadi kayaknya nggak memungkinkan Bu Tuha untuk kita presentasi hal baru. Jadi untuk presentasi hal baru kita lakukan minggu depan saja. Dan tadi sudah disepakati ya, tempatnya menunggu konfirmasi dari Pak Sairuddin Siap, Prof. Siap, dan siap. Pak Abe. Eh, jadi minggu 1 depan menit kita lagi luring Om ya ya. teman-teman ya. Baik, Prof. Oke, baik. Dengan demikian untuk hari ini bisa kita akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian Terima atas kasih, Prof. kehadiran dan partisipasinya. Dan sebelum kita tutup, kita berikan aplaus dulu kepada penyaji dan moderator. Jangan lupa kita foto-foto dulu, Bapak Ibu. Oh iya, 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 iya. Pak Abi sudah dari minggu lalu karena nggak hadir ingin difoto bareng-bareng. Oke, Oke, silakan, silakan. Siapa yang ngambil foto? Pak, saya ambil alih aja ya Oke, teman-teman ya. silakan, silakan. Ya, monggo. Oke, Itu Bu Ismail, Risa, ya. Risa, Bu Pak Risa, Ridho, Pak Rido, mungkin Pak ya. Hilman. Sementara mohon untuk on cam On dulu kamera, ya. please. Iya, masih Bu Risa masih belum on cam sama Pak Rido. Dengar nggak Pak Bu Risa sama Pak Rido? Buri Oh, satu kalau jangan-jangan nggak salah lagi mendua. laptopnya rusak. Bro. Oh Oh, iya, gitu. kemarin Kameranya sempat Ya nguflat, udah. jatuh. rusak Prof kemarin, jatuh. Oke, oke, oke. Baik, kalau Iya. gitu seadanya saja. Silakan, Pak Faif. Oke, terima kasih ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Silahkan tersenyum ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke. Terima Sip. kasih. Terima Saya kasih tutup. sekali Terima lagi, kasih, Prof. teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.